Shalom warga kerajaan. Tuhan memerintahkan dan perintah pertama kepada umat manusia adalah be fruitful and multiply. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28 diterangkan untuk apa kita diciptakan. To reflect God. Untuk menunjukkan siapa Tuhan. Dan kita tahu salah satu kekuatan adalah ketika Tuhan berkata let us. Ya, let us make man and let them have dominion. Rupanya ada di dalam kesatuan itu ada kuasa luar biasa. Di belakang saya backgroundnya adalah pohon anggur yang sangat berbuah. Jangan lupa bahwa Tuhan Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Dan ranting yaitu saudara saya itu ada buah nanti di ujungnya. Apa yang bisa merusak buah? Pertama bukan cuma yaitu kelelawar ya, codot kita bilang, tapi juga ulat. Dan satu lagi, benalu. Mari kita lihat Amsal 18 ayat 24. Terjemahan bahasa Inggris lebih tepat. A man that had friends, kalau mau punya teman must show himself friendly. Friend di sana adalah ra'a. Kita yang masih ingat dalam Mazmur 23, the Lord is my shepherd, Yahweh ra'a. Ra'a bukan cuma gembala, tetapi juga artinya sahabat. Dan kita tahu ada tingkatan lebih tinggi daripada hamba, yaitu sahabat. And there is a friend that stick closer than a brother. Diperingatkan, friends are powerful. Teman itu bisa mempengaruhi kita karena baik, karena tidak baik. Karena itu belakangan ada istilah beware of frenemies. Friend tapi enemy. Yang diutus setan untuk menghancurkan hidup kita. Dalam kitab 2 Korintus pasal 11, hati-hati kepada rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul Kristus. Iblis pun menyaru sebagai siapa? Sebagai Kristus atau sebagai malaikat. Kita dengar berapa banyak pengajaran di dunia ini katanya ketemu malaikat. Saya tidak usah sebut tentang itu karena ujilah setiap roh. Tetapi saudaraku, hati-hati kepada orang-orang yang bukan daripada Tuhan yang dikirim kepada kita. Orang-orang semacam ini bisa melekat saudaraku seperti benalu. Karena ada teman yang bisa melekat lebih daripada saudara kandung kita. Berapa banyak kita, oh teman saya itu lebih dekat daripada saudara. Hati-hati saudara. Ya ada yang baik, ada yang tidak. Apa tanda-tanda orang yang tidak baik? Pertama-tama dia mengajak saudara untuk melakukan hal-hal yang kompromi. Belum jahat, baru kompromi sedikit aja, sebentar aja. Hati-hati saudara. Yang tidak suka saudara mendekat pada Tuhan. Dia selalu mencuri waktu yang kita serah kepada Tuhan. Diajak kemana. Hati-hati saudara. Orang-orang semacam ini bukan ra'a ya. Tapi mereka adalah benalu. Orang yang tidak suka kalau kita dipakai oleh Tuhan. Ada iri hati kelihatan kok. Ya dia tidak bersuka cita buat sukses kita. Dan bukan cuma itu. Kita diperingatkan, saya pernah ngalami, ada seorang teman waktu saya menjadi kontraktor, istri saya peringatkan, orang ini tidak baik. Dia ngajak saya angkat saudara. Setelah itu saudaraku, ternyata bukan lagi udang di balik bakmi ya, tapi udang di balik udang. Pokoknya ada maksud yang sangat tersembunyi. Dan saya mengalami seperti kerbau dicocok hidung. Saya ini bela dia sekalipun salah. Apa kekurangan saya? Pak Alex memperingatkan saya, Vin, lu itu setia kawan. Hati-hati bela kawan yang salah. Itu mungkin kekurangan kita yang asal Surabaya dan banyak daripada kita. Bangga dibilang setia kawan. Tunggu dulu. Dan orang ini melakukan banyak hal yang buruk. Bahkan saya bisa menyerahkan ya tender yang saya terima. Dia sama-sama kontraktor kepada dia. Seperti kerbau dicocok hidung. Tetapi karena itu hati-hati. Ada teman yang betul-betul sejati, ada yang frenemies. Karena itu umat Tuhan mau berbuah, hati-hati pada benalu. Tuhan memberkati kita semua. Singkirkan benalu-benalu dari hidupmu. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu masih dengan tema dari kita semua ya di GBI Rock. Tema kita tentang fruitful. Apakah slide-nya sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah ya? Oke.
saya memberi judul renungan sharing saya pagi ini, It is well with my soul. Ya, itu tiba-tiba terlintas waktu saya mempersiapkan materi ini, ya, yaitu tentang tenanglah jiwaku. Apa hubungannya berbuah dengan ketenangan jiwa? Ya, mari kita belajar di sini. Oke. Nah, kita baca satu ayat yang mungkin Bapak Ibu udah sering dengar, ya, sering baca. Udah pastilah kalau udah baca Alkitab ulang-ulang pasti sering baca, ya. 3 Yohanes 1 ayat 2 berkata begini, "Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik saja dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja." Ya, jadi di sini ada korelasi. Segala sesuatu akan baik-baik jika jiwa kita baik-baik saja. Ya, terjemahan bahasa Inggrisnya lebih baik, lebih keren. Aku berdoa supaya you prosper, makmur. Ya, kamu makmur dalam segala sesuatu. Kamu sehat dan makmur sama seperti jiwamu. Jadi hidup kita itu progresnya boleh dibilang fruitfulnya, maksimumnya itu berhubungan banget sama jiwa kita. Yohanes sudah membagikan ini. Itu sebabnya kita perlu memaintain, kita perlu merenungkan, kita perlu mengerti kondisi ya kejiwaan kita. Orang Indonesia itu masih belum terbiasa dengan check up mental. Kalau dari saudari kita, anaknya Pak Roni, Tirza, dia membagikan waktu itu di luar negeri itu mereka sudah terbiasa check up mental health, kesehatan jiwa mereka selain kesehatan tubuh mereka, karena mereka menyadari banget apalagi dengan keadaan yang seperti ini. Oke, mari kita belajar. Yohanes 10 ayat 10 bilang gini, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Kita percaya, kita tahu bahwa membinasakan itu bicara tentang kematian kekal, neraka. Oke, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Kata hidup di sini Tuhan Yesus pakai kata Yunani zoe, bukan bios. Zoe itu kehidupan spiritual, kehidupannya Allah. Oke, godly life, kehidupannya Allah. Jadi kita mengalami hidup surga di bumi lah, kalau saya bahasakan dengan sederhana. Kita mengalami kuasa kerajaan Allah di bumi. Dia pakai kata zoe, kehidupan ilahi. Dia mau kita mempunyai hidup yang seperti itu, hidup yang maksimum, hidup yang berbuah total dan penuh kelimpahan. Tapi di sini ada tantangannya, dibilang. Pencuri, ada pencuri. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Di gambar ini saya balik. Apa yang Yesus lakukan? Ketika Yesus mati di kayu salib, maut dikalahkan. Ketika maut dikalahkan, yang terjadi adalah kita tidak lagi binasa. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Artinya kematian yang kekal sudah dibayar oleh Kristus. Kita menerima hidup yang baru. Kita menerima jaminan keselamatan. Artinya dibinasakan sudah selesai. Yesus sudah membayar di kayu salib. Tapi masih ada dua hal yang bisa dilakukan oleh si pencuri. Yaitu dia berusaha supaya kalau orang sudah tidak bisa dibinasakan atau dia sudah mengenal Kristus, dia berusaha membunuhnya. Kitab Amsal bilang, orang itu bisa dibunuh karena sakit hati. Berapa banyak kita menemukan ada anak-anak Tuhan yang hidupnya jadi nggak maksimal, nggak bisa maju, ya, stagnasi. Kenapa? Karena dia nggak merdeka dari hati yang terluka. Yang lebih parah lagi, kita nggak tahu bahwa kita terluka. Ini yang susah. Ya, kita mengalami gereja itu, saya mulai melayani kan kelas 2 SMA. Ya, itu kelas 2 SMA sekitar tahun 93 ya, 93 94 saya mulai melayani Tuhan. Ya, mulai dari di gereja, di pelayanan anak muda. Dan saya ingat terobosan kami di pelayanan anak muda dan mulai mengalami kegerakan yang luar biasa waktu di tahun-tahun itu adalah
pemulihan batin. Yaitu apa? Kita disembuhkan. Ternyata kita baru sadar ketika kita dimuridkan. Salah satu bapak rohani yang kami hormati, Pak Samiton, Pak Edi Leo waktu itu mulai mengajar kami tentang pemulihan batin. Kami mulai ngerti kenapa ya kami seperti ini, kami seperti itu, kami bersikap seperti itu. Ternyata kita dibunuh di hati kita. Kita nggak bisa maksimal. Kenapa? Kita penuh dengan luka hati. Waktu itu Pak Samiton memulai dengan pelayanan pemulihan anak gembala. Karena ternyata dijumpai yang paling justru berantakan hidupnya anak gembala. Kenapa? Hatinya terluka. Ya, mereka seperti anak sulung. Ada di rumah tapi hilang. Terhilang di rumah. Oke. Dan itu ternyata banyak menghambat kita nggak bertumbuh. Nah, kalau pencuri nggak bisa membinasakan lagi, dia mau membunuh kita. Tapi kalau dia nggak bisa bunuh kita, dia berusaha curi kita. Ya, dia mencuri kita, dia membuat kita nggak mengerti kebenaran-kebenaran tertentu, jadi kita nggak praktekkan dan hidup kita susah maju. Kita berbuah tapi nggak maksimal. Ingat ya, Tuhan Yesus pernah bagikan ada buah yang berapa kali lipat, ya, sampai yang 10 kali lipat. Oke, Tuhan mau kita berbuah maksimal. Oke, jadi si jahat akan berusaha pencuri ini. Kalau udah nggak bisa dibunuh, minimal dicurilah. Oke, nah mari kita belajar saat ini. Jangan izinkan hidup kita, mungkin kita udah merdeka dari maut, tapi jangan izinkan iblis membunuh atau mencuri kita. Oke, di sini ada quotes, the toughest battle you'll ever fight is the battle within yourself. Peperangan yang terberat dalam hidup kita itu peperangan di dalam diri kita. The strongest people are not those who show strength in front of us, but those who win battles we know nothing about. Ya, saya menemukan bahwa siapapun kita, apapun posisi kita saat ini, setiap kita itu punya peperangan di dalam kita. Makanya saya kalau doakan orang, saya selalu bilang, doa yang tidak terdengar manusia, jeritan yang tidak terdengar, tapi Tuhan melihat, Tuhan jawab. Karena setiap orang kadang-kala punya peperangan yang dia harus hadapi dalam diri dia. Oke. Dan di titik ini, kalau kita nggak jalan sama Tuhan, kita punya celah untuk si pencuri bisa membunuh dan mencuri kita. Oke? Peperangan-peperangan ini. Mari kita lihat ada seorang nabi yang ternyata dia punya battle within. Peperangan di dalam diri dia yang ternyata ketika dibiarkan itu membuat hidupnya sempat goyang. Dan kalau waktu itu dia nggak sembuh, kita nggak ngalamin cerita yang hari ini ada di Alkitab. Oke? Nah Bapak Ibu, Anda bisa lihat di sini. Saya nggak mau berbicara tentang teologi, tapi manusia itu dibagi dari 3, roh, jiwa, dan tubuh. Kita percaya bahwa ketika Tuhan Yesus menebus kita, roh kita baru. Amin. Ya, barang siapa ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Roh kita baru. Jadi walaupun kita belum sempurna ketika kita mungkin meninggal sebelum Tuhan datang, yang pergi bersama Bapa di surga, duduk di pangkuan Bapa itu roh kita. Dan yang berikutnya adalah tubuh kita kelak akan diubahkan sebagai tubuh kebangkitan. Dan Kristus memberi contoh ketika dia bangkit dari kematian, ya dari maut. Tubuh kita kelak akan dirubah. Nah, selama rentan roh dan tubuh kita ini ada rentan ini, apa yang mesti dipersiapkan? Roh kita udah diselamatkan, tubuh kita akan diselamatkan. Tapi ada yang sedang diselamatkan, yaitu jiwa kita. Kenapa Tuhan kasih kita firman-Nya? Karena Tuhan lagi mau membereskan jiwa kita. Roma 12 mungkin nggak akan lupa diingatkan. Berubahlah oleh pembaruan akal budimu. Itu bahasa Inggrisnya pakai continuous tense, ya terus menerus. Berubahlah, karena ternyata hal yang menghambat kita semua sebagai anak-anak Allah, warga kerajaan Allah, mengalami kuasa kerajaan Allah di muka bumi adalah masalah budaya, masalah perbedaan mentalitas di dalam jiwa kita. Contoh ya Bapak Ibu, saya sekarang ada di Halmahera.
saya dibesarkan di Jakarta, mohon maaf bukannya ini, mungkin dengan pendidikan ya, dengan etika yang udah lebih baik gitu ya. Waktu saya sampai di sini, kami masih mesti berhadapan dengan saudara-saudara yang mungkin belum mengalami itu. Mereka percaya Yesus, tapi mungkin secara etika, secara budaya, banyak yang mesti dipulihkan. Mereka ke gereja setiap minggu. Buat mereka, yang penting hadir ke gereja setiap minggu, tapi buang sampah di laut buat mereka nggak masalah. Padahal kita tahu, kalau kita mengasihi Tuhan, artinya semua ciptaan ini mesti kita rawat, betul? Seperti itu contohnya. Atau etika-etika lain yang mereka belum mengerti. Nah, sama Tuhan juga dengan kita seperti itu. Dia sedang berurusan dengan pemulihan jiwa kita, pembaruan akal budi kita. Kenapa? Karena di dalam jiwa kita ada yang namanya sistem kepercayaan. Belief system. Apa yang harus dirontokkan oleh firman Tuhan itu belief system yang salah. Paulus berkata, ya, peperangan kita itu diperlengkapi dengan kuasa Allah untuk meruntuhkan tembok yang dibangun oleh keangkuhan manusia yang menentang pengenalan akan Kristus. 2 Korintus 12. Ya. Ternyata di dalam diri kita ini, di dalam jiwa kita, itu banyak tembok yang sudah dibangun. Ketika kita belum mengenal Tuhan, tembok-tembok ini dibangun, baik ketika kita dididik, kita bergaul, banyak tembok yang dibangun yang mesti dirobohkan. Karena tembok itu dibangun oleh keangkuhan manusia yang menentang pengenalan akan Kristus. Nah, ini luas ya. Kita punya belief system yang mesti dirubah. Makanya kita sangat perlu baca firman Tuhan, belajar firman Tuhan, karena itulah kunci pembaruan kita. Oke? Nah, saya tidak akan melebar, kita balik ke tema ini. Bagaimana si jahat bisa membunuh dan mencuri kita? Dia akan bermain di jiwa kita. Karena tadi dibilang kemakmuran kita baik-baik saja itu berhubungan dengan jiwa kita yang baik-baik saja. Nah, kita lihat di sini ada kisah yang menarik yang bisa kita pelajari. Anda mungkin tahu kisah yang seorang bernama Elia. Oke, bagaimana seorang diri dia berjuang ya, memulihkan bangsa Israel, mengembalikan bangsa Israel kembali kepada Tuhan, dan dia berperang seorang diri menghadapi Nabi Baal. Tapi hanya dalam hitungan sekejap, seorang yang gitu perkasa berubah total. Dia drop ya ke titik terendah dalam hidupnya, dan ini kisahnya setelah itu. Ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu ia duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Bapak Ibu, kalau Anda baca ini, mari kita buka pikiran kita. Janganlah kita membuat sebuah prejudis penghakiman ketika kita berjumpa dengan anak-anak Tuhan yang mungkin sudah desperate dengan hidupnya. Anak-anak Tuhan yang mungkin sudah frustasi, bahkan mereka sudah berkata, saya mau mati aja deh. Saya udah mau menyerah. Kenapa? Kisah ini mengajarkan kita. Orang yang begitu perkasa aja berkata, saya ingin mati. Berarti ada peperangan yang begitu berat di dalam jiwa dia yang dia udah nggak sanggup hadapin. Ya, dia berkata, cukuplah itu ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik dari nenek moyangku. Dia mulai mengasihani diri sendiri. Ini cara iblis membunuh kita atau mencuri kita. Dia membuat kita terjebak, mengasihani diri sendiri, bahkan berkata, udahlah selesai. Yang bisa berkata kita selesai itu bukan diri kita, tapi Tuhan kan. Saya ingat banget waktu saya ngalamin kesulitan finansial yang sangat berat. Ya, buat saya sih berat waktu itu. Kenapa? Karena seumur hidup saya dari saya kecil sampai saya menikah nggak pernah ngalamin yang seperti itu. Ya, kami ngelewatin usaha yang harus dilepas. Oke. Dan waktu itu saya frustasi banget. Frustasi, kenapa? Karena si jahat lempar di pikiran saya. Dia coba membuat saya, dia mau membunuh saya. Dia mau mencuri hal-hal yang Tuhan telah taruh dalam hidup saya. Ada suara-suara di batin saya bilang ini, lihat tuh. Kamu melayani dari kapan? Dari SMA. Kamu ngepel gereja. Apa sih yang kurang yang kamu buat?
perjuanganmu. Bahkan dulu belum ngerti kalau dikasih persembahan kasih saya pulangin karena kayaknya dosa banget gitu. Ya dulu diajarkan kayaknya kita nih hamba dan bener-bener kayak kita udah totalitas gitu melayani dan tiba-tiba harus ngalamin seperti ini. Wah, itu rasanya si jahat tuh lempar. Where is your God? Mana Tuhanmu? Yang katanya Jehovah Jireh. Dan dalam keadaan frustasi itu jujur, ada bahasa, ada pembicaraan di hati saya yang nggak didengar oleh orang lain, oleh istri saya, oleh anak saya. Sempat bilang gini, Tuhan, kalau akhirnya jadi begini ya buat apa lagi saya hidup? Ya mungkin kalau saya nggak ada, istri anak saya mungkin bisa lebih baik kali ya. Ada orang yang perhatiin mereka, ada apa gitu. Kalau saya ngalamin seperti ini. Dan saya bersyukur di titik itu sama seperti kisah Elia, Tuhan tidak membiarkan kita sendiri. Amin. Ya. Tahukah Bapak Ibu bahwa apalagi dengan badai pandemi Covid ini ya, gejala ini meningkat drastis. Inilah yang namanya mental health. Oke, serangan mental health. Ada post traumatic stress, ya. Stres pasca kita trauma. Ini luka-luka batin dari masa kecil kita. Oke, ada yang namanya stres. Kalau stres udah biasa lah kita dengar ya. Ada yang namanya depresi. Ada yang namanya grief, kesedihan yang mendalam. Ada yang namanya anxiety, phobia, rasa malu yang berlebihan. Data WHO tahun 2019 setiap 40 detik seorang di dunia bunuh diri. Oke, ternyata banyak segala hal hari ini meningkat. Dan Bapak Ibu mesti tahu bahwa orang-orang yang suicide ini tidak selalu orang yang nggak kenal Tuhan. Oke, orang-orang yang suicide ini justru beberapa kali di Amerika itu terjadi yang suicide itu orang-orang yang justru melayani Tuhan. Mereka bukan orang-orang yang ngaco, bahkan testimoni dari keluarganya mereka orang-orang yang benar, yang baik. Oke, ini si Bien ya. Jadi jangan anggap remeh dengan bagaimana si jahat bisa membunuh dan mencuri kita. Mungkin hari ini, waktu kita mendengar ini, kita ngalamin tekanan yang berat. Kita ngalamin stres yang berat. Kita mungkin mulai ngalami depresi. Ya, saya waktu itu kalau saya ngobrol sama saudari Tirsa, saya mulai ngalamin pra-depresi. Saya mulai mengurung diri di kamar. Ya, saya nggak mau ketemu dengan orang banyak. Saya diem aja di kamar. Saya hanya ngobrol sama istri saya, sama anak saya, dan saya bersyukur punya keluarga. Ya, inilah kekuatan kita, keluarga yang sayang. Mereka nggak pernah tekan saya, mereka dukung saya. Oke, jadi di titik ini Bapak, iblis berusaha mencuri, bahkan membunuh kita. Jiwa kita dikacaukan. Nah, pertanyaannya dari kisah Elia ini, apa yang kita bisa pelajari? Oke, kita bisa pelajari ternyata Elia itu punya masalah. Saya langsung buka aja ayatnya di sini. 1 Raja-Raja 19 ayat 10. Bapak Ibu kalau Anda baca, Anda boleh baca kisah ini lengkap nanti ya, karena waktu. Dia itu dibawa ke gunung Tuhan dan dia mendengar Tuhan lewat badai, lewat apapun Tuhan nggak ada di situ sampai dia mendengar bisikan yang lembut. Ini kuncinya. Oke, mari kita minta Tuhan berbicara dengan lembut. Dia bicara sama kita. Nah, di sini perhatikan. Tuhan tanya sama Elia, apa kerjamu di sini Elia? Nah, di sini dia mulai jawab. Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan semesta alam. Oke? Mungkin di sini kita semua orang yang giat melayani Tuhan. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Perhatikan di sini, hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Ya, ada yang aneh di sini. Sebelum kisah ini, Elia begitu berani, dia nggak takut mati, dia begitu gila-gilaan buat Tuhan. Oke, tapi jawaban ini penting sekali. Aku seorang diri. Kalau Bapak Ibu nanti saudara sekalian baca kisah ini sebelumnya, dia sudah ngomong lagi, aku seorang diri.
Oke. Jadi ternyata Elia sudah bangun benteng dalam pikiran dia. Saya ini sendiri. Saya ini nggak ada siapa-siapa. Saya hanya fight. Saya hanya seorang diri sekarang. Oke. Sehingga pada titik tertentu ketika dia desperate, ingat loh, kita nggak bisa sendiri kan. Makanya kita perlu komunitas. Ya, kita perlu saudara-saudara yang menopang kita. Karena sekalipun kita kuat, ada titiknya kita nih habis bahan bakar. Kita perlu ditopang. We may walk a path alone, but we don't have to be lonely. Ya, kita boleh jalan sendiri, tapi jangan sendirian, oke? Jangan kesepian. Lihat, apa yang menarik di sini, Tuhan membereskan Elia. Ya, ibaratnya waktu Elia dengar Tuhan jawab ini, maka dia seperti kalau film kartun tuh, dia kayak baru sadar. Oh, ya. Ayat 18, 1 Raja-Raja 19. Tapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Kalau kita baca ayat ini, sepertinya ini bukan jawaban. Kenapa? Ngapain saya sendiri, saya desperate, saya udah mau mati. Tuhan jawabnya, aku akan. Ya, saya udah lewatin jalan sendirian, saya udah ngalamin tekanan, saya udah sekarang udah mau nyerah, udah di titik terakhir. Kok baru Tuhan mau jawab akan? Ternyata Alkitab kita agak kurang tepat terjemahan. Dalam bahasa Inggrisnya dibilang, yet I have reserved 7,000 in Israel. Ternyata aku telah meninggalkan 7.000 orang di Israel. Jadi si Elia selama ini dia berjuang sendiri. Dia merasa bahwa dia doang yang stand alone menghadapi orang-orang yang udah nyembah Baal. Ternyata dia masih punya jemaat 7.000. Tapi dianya yang merasa sendiri. Ini kan namanya lonely in the crowd. Betul? Ya. Jadi Elia sudah tanam. Nah, inilah yang saya sebut namanya kepercayaan yang salah itu. Salah satunya bentuknya asumsi. Bapak Ibu, cara iblis membunuh atau mencuri kita adalah dia memberikan kita kepercayaan yang salah. Yang tadi saya bilang, benteng yang dibangun atas keangkuhan manusia menentang pengenalan Kristus. Kita punya kepercayaan yang salah. Contoh, kalau kita belajar tentang hati Bapa. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar pengajaran, walaupun ada yang mungkin belum dengar detail. Tapi contoh, kita ini bisa bias sama Tuhan. Karena satu-satunya iman di muka bumi ini yang manggil Allahnya itu Bapa cuma di dalam Alkitab. Masalahnya itu bias. Ya, ketika kita manggil Bapa, maka imajinasi kita akan bayangin Bapa yang kita lihat setiap hari. Kalau Bapa yang kita lihat setiap hari kerjaannya tempeleng mama kita, tendang kita, maka waktu kita panggil Bapa, kita nggak bisa bayangin Bapa di surga. Makanya waktu Filipus nanya, tunjukkan Bapa itu sama kami, Tuhan. Tuhan Yesus bilang, kalau kamu lihat aku, kamu udah lihat Bapa. Dia membuat murid-muridnya begitu aman bersama dia, dia membuat murid-muridnya begitu tenang bersama dia, itu seperti Bapa sayang sama anak. Jadi rupanya Filipus itu nggak ngeh bahwa ini loh Bapa ternyata. Tuhan Yesus berarti Filipus selama ini nggak lihat Bapa yang benar. Bisa nangkep Bapak Ibu? Itulah kepercayaan yang salah. Dan banyak hal yang lain yang iblis taruh kepercayaan yang salah. Dan salah satu yang membuat Elia hancur hidupnya, kalau Tuhan nggak memulihkan dia, nggak ada kisah Elisa, nggak ada kisah 2 raja-raja. Oke? Yaitu dia berasumsi sama Tuhan dan sama sekelilingnya. Saya sudah sendiri. Nggak ada yang bantu saya. Oke? Nggak ada yang sayang sama saya, mungkin begitu. Nggak ada yang peduli sama saya. Apalagi asumsi kita, nggak ada orang yang mau nolong saya. Ya, yang repot kalau kita udah berasumsi sama Tuhan, Tuhan udah nggak peduli sama saya. Waduh, kalau kita udah berpikir seperti itu, udah repot. Dan ini yang iblis coba tanam terus kalau kita udah seperti itu. Sampai di sini Bapak Ibu bisa mengerti apa yang saya bagikan? Oke, mari kita belajar. Berbahayanya kita punya kepercayaan yang salah atau asumsi. Di sini Elia merasa dia seorang diri. Sampai Tuhan bicara sama dia, kamu nggak sendiri loh. Aku udah tinggalin 7.000 orang. Aku ini udah tinggalin. Masih ada 7.000 orang. Baru di situ dia pulih. Tuhan suruh kembali ke jalanmu. Dan dia menyelesaikan ya destiny kehendak Allah dalam hidup dia. Lihat.
Makanya Tuhan mau kita beres. Alkitab tulis, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di hatimu yang berkuasa apa? Menyelamatkan jiwamu. Ya, untungnya Elia itu masih cari Tuhan di titik terakhir ya, walaupun doanya udah pengen mati. Nah, saya bersyukur kita punya Tuhan yang baik, Bapak Ibu. Ya, kalau Tuhan yang baik tuh biarpun dibilang gue mau mati, aduh anakku, ya dia tetap ya. Tuhan Yesus itu dibilang buluh yang terkulai nggak akan dipatahkannya, sumbu yang redup tidak akan dipadamkannya. Itulah Tuhan kita. Oke? Jadi kita perlu mendengar suara yang lembut dari Tuhan kita karena itu yang menyelamatkan jiwa kita. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat, yang kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi ternyata firman Tuhan itu ketika dia benar-benar berbicara direct sama kita, oke, walaupun kita ngalamin tekanan, penindasan yang berat, kita bisa ngalamin sukacita lagi. Kita bisa dipulihkan lagi. Doa saya pagi ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, Anda mungkin melewatin peperangan dalam hidup Anda. Jangan biarkan hidup Anda jadi nggak berbuah. Jangan izinkan iblis mencuri, membunuh hidup kita. Membuat jiwa kita ngalamin luka, membuat jiwa kita ngalamin kepercayaan yang salah, depresi, ya stres, merasa seorang diri, berasumsi yang berlebihan. Ya, minta Tuhan speak softly. Berbicara Tuhan secara pribadi, seperti engkau ngomong sama Elia. Oke? Lihat di sini. Saya senang Yeremia. Alkitab itu penuh dengan orang-orang yang berusaha jujur sama Tuhan. Ya, jujurlah sama Tuhan. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaranku, akan ipu dan racun itu. Lihat ya, apa yang Yeremia alami. Yeremia itu kena masalah mental health loh kalau baca di ayat ini. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tertekan, tapi bahasa Inggrisnya keren. I continually remember them and have become depressed. Jadi Elia, waktu dia nulis kitab ratapan ini, sekalipun dia nabi Tuhan, dia ngalamin depresi. Gimana nggak depresi? Dia mesti nulis kitab, di tengah dia lihat bangsa yang dia kasihi, hancur, dibuang, ditawan, ya dibunuh oleh Babel. Oke. Tapi apa yang menolong Elia melewati masa-masa ini? Dia tulis gini, tetapi hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi besar kesetiaan. Penting sekali Bapak Ibu, proklamasikan firman Tuhan. Kalau saya bangun tidur pagi-pagi, ini doa saya. Inilah hari yang Engkau jadikan Tuhan. Aku mau bersukacita dan bergembira karenanya. Sebab kasih setiamu tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Itu salah satu yang saya gumamkan di hati saya setiap saya bangun. Ternyata nabi yang hebat aja ngalamin tekanan dalam jiwa mereka. Bahkan Yeremia di sini depresi. Tapi ingat, ya, dia nggak lari dari Tuhan, dia memperhatikan janji-janji Tuhan dan itu yang menolong dia. Oke, mari Bapak Ibu kita saling mendorong menguatkan orang. Kasih proklamasi firman. Hari ini banyak orang yang ngalamin mental health. Kali ini mungkin ada yang kita kenal dia lagi ngalamin rasa frustasi, ya. Ayo kita dampingi mereka. Oke, tolong mereka supaya jiwa mereka itu bisa kuat lagi. Oke, ada orang-orang yang mungkin lagi ngalamin Elia akhir zaman. Ingat loh, mereka orang-orang yang luar biasa. Mereka orang-orang yang bisa dipakai Tuhan. Jangan anggap remeh orang yang hari ini lagi down. Orang yang hari ini mungkin lagi mau mundur dari Tuhan, jangan anggap remeh. Jangan-jangan mereka akan dipakai Tuhan. Ya. Jangan-jangan mereka itu Elia dan Yeremianya Tuhan. Mungkin ada anak-anak muda kita yang hari ini karena keadaan ini atau karena keadaan keluarganya, mereka depresi, mereka marah sama Tuhan. Ayo kita hadir buat mereka. Ya, tolong mereka. Oke. Sekarang saya akan lanjutkan ini. Dari kisah Elia kita belajar ada perbedaan besar antara pengalaman dipakai Tuhan dengan pengalaman bersama Tuhan. Amin. Ya, Elia punya pengalaman dipakai Tuhan. Tapi dalam pergumulan dia
ketika jiwa dia goncang, dia harus lewatin pengalaman bersama Tuhan. Saudara, Bapak Ibu sekalian, mungkin kalau hari ini Anda ngalamin jiwa Anda digoncang, mungkin Anda udah melayani Tuhan, Anda udah sungguh-sungguh. Jangan-jangan Tuhan lagi mau pakai keadaan ini sebagai masa Anda bukan dipakai Tuhan, tapi pengalaman bersama Dia. Duduk diam sama Dia, dengarkan Dia seperti Elia. Mungkin Elia udah terlalu sibuk sampai Tuhan pakai itu untuk dia berdiam, menenangkan diri. Oke. Sekali lagi saya ulang, ada perbedaan besar antara pengalaman dipakai Tuhan dengan pengalaman bersama Tuhan. Oke. Bapak Ibu, saya pakai sedikit bahasa Ibrani ya di sini ya. Bapak Ibu, di dalam Kejadian 1 ayat 2 ditulis begini, bumi dalam keadaan tidak berbentuk kosong. Itu bahasa Ibrani tohu wavohu. Tohu wavohu. Itu terjemahannya artinya bukan tidak berbentuk dan kosong. Bumi hancur lebur. Ya, Kejadian 1 ayat 2. Kita nggak bahas ya teori-teori ini ya. Saya lagi bahas di sini. Bumi hancur lebur. Dalam Kejadian 1 ayat 2, bumi hancur lebur tohu wavohu. Lalu Kejadian 1 ayat 3, berfirmanlah Tuhan. Jadilah ini, jadilah itu, jadilah ini, jadilah itu. Maka yang tadinya hancur lebur mulai tertata lagi. Apa yang saya mau bagikan? Sekali lagi saya mau mengingatkan. Ketika kita merasa hidup kita udah tohu wavohu, hancur lebur. Jiwa kita mungkin kayaknya nggak ada harapan. Ingat, kita hanya butuh satu. Berfirmanlah. Maka ketika engkau berfirman, semuanya akan reshape, tertata lagi. Ya. Oke? Nah, ini yang saya mau bagikan dan saya mau ingatkan yang berikutnya adalah ketika kalau kita mau jiwa kita sehat, kita mesti memelihara sikap yang tadi. Yang pertama, kita mesti jaga diri kita, jiwa kita dari kepercayaan yang salah, dari asumsi, ya, jangan izinkan itu membuat kita down, desperate dan sebagainya. Yang berikutnya, kita mesti menjaga sikap hati kita dengan yang namanya gratitude. Oke? 1 Yohanes 5 bilang begini, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus. Kita ini kadang suka maunya spektakuler. Cari kehendak Allah tuh yang spektakuler, yang bombastis. Padahal ini sederhana banget. Kalau kita bersukacita selalu, kita tetap berdoa, kita mengucap syukur dalam keadaan apapun, kita sudah melakukan kehendak Allah. Amin. Ya, ini yang sederhana gitu. Kadang-kadang kita nggak lakukan. Maunya yang bombastis, ya, yang bikin like di Instagram kita banyak gitu, yang bikin orang komen gitu ya. Kita kan maunya gitu kan. Ya, akhirnya ujung-ujungnya sebenarnya maunya diri kita yang dilihat. Padahal ini loh kehendak Allah yang sederhana. Oke, apa itu gratitude? Gratitude itu disikat dari grace attitude. Ya, sikap kita terhadap kasih karunia. Bapak Ibu, kalau Anda tahu budaya kerajaan di Inggris zaman kuno, ya, di Inggris zaman kuno, waktu raja-raja itu masih berkuasa, zamannya Henry, ya, itu berkuasa. Henry itu kan ada berapa Henry itu? Henry 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Bapak Ibu, kalau di zaman itu, siapapun yang ketemu raja, waktu raja berkata, ya, apapun yang raja ngomong, mereka akan selalu jawabnya begini, gratitude my lord, atau gratitude my king. Artinya mereka berterima kasih karena apapun yang raja putuskan pasti baik. Itu keren. Kita kan belajar tentang prinsip kerajaan, kita mesti ngerti nih budayanya. Oke? Mereka tuh akan begitu, gratitude. Sekalipun yang raja putuskan, itu nggak enak buat mereka. Mereka akan selalu jawab, gratitude my lord, atau gratitude my king. Oke? Nah, itu apa? Menerima pemerintahan Allah di dalam hidup kita. Ketika kita percaya bahwa kita hidup di dalam pemerintahan yang belum terlihat, tapi mengendalikan segala sesuatu, kita akan punya sikap gratitude. Tuhan, aku percaya. Kalaupun aku mesti lewatin ini bagian, engkau lagi ngendalin, engkau lagi didik aku. Nah, itu gratitude. Apalagi, mempercayai bahwa positif dan negatif, apapun membawa kebaikan. Roma 8 ayat 28. Ya, apapun yang terjadi. Oke? Lalu kesadaran pengertian akan pengenalan Allah.
bahwa dia bukan cuma Bapak kita, dia Raja kita. Dia take control, dia punya kendali. Kerajaan yang mengendalikan segala sesuatu. Ini gratitude. Ya, ketika kita sadar ini, maka kita bisa bersuka cita, bersyukur, kita bisa berdoa dalam segala keadaan. Oke? Keputusan lebih mempercayai apa yang Tuhan katakan. Oke? Nanti Bapak Ibu bisa ambil slide-nya, saya bagikan. Nah, orang yang punya gratitude itu bisa punya pilihan. Dia lebih memilih jadi termostat daripada termometer. Bapak Ibu tentu tahu bedanya termostat sama termometer kan? Termostat itu kalau kita punya AC, dia ngendalin suhu. Berapa suhu yang diinginkan? Kita yang kendalikan. Yang gambar ada angka digital itu termostat. Tapi termometer itu dia yang dikendalikan. Suhu di luar berapa, dia tampilkan itu. Nah, banyak anak Tuhan hidupnya kayak termometer. Dia dikendalikan apa yang ada di sekeliling dia. Ketika omsetnya tinggi, dia jingkrak-jingkrak ibadah di gereja. Dia senyum-senyum di komsel. Ya, dia baik sama Pak Sugiarto. Shalom Pak Sugiarto, apa kabar? Aduh, kami bahagia banget kami. Ya, itu termometer. Tapi ntar begitu lagi drop, ya mungkin lagi ngalamin COVID. Aduh, Pak Sugiarto. Wah. Ya, mari warga kerajaan kalau punya gratitude, jadilah termostat. Artinya apapun yang kita jalanin, kita memutuskan bersuka cita. Ya, bersyukur. Karena ini penting, ini sikap warga kerajaan. Ucapan syukur tidak mengubah situasi, tapi mengubah sikap hati. Grateful heart is a magnet for miracles. Ini perlu kita miliki, kita bangun sikap ini. Karena ini menentukan jiwa kita. Oke? Tengah malam, Paulus dan Silas berdoa menyanyikan pujian pada Allah dan orang hukuman lain mendengarkan mereka. Terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi penjara itu goyah. Seketika itu juga terbuka pintu, terlepaslah belenggu mereka semua. Sukacita menggerakkan hati Tuhan untuk membuat pertolongan atau mujizat. Bapak Ibu, Paulus ini waktu nyanyi, mereka ini bukan dijewer. Mereka ini bukan ditempeleng, bukan. Zaman Roma itu kalau pelanggaran itu dihajarnya pakai balok. Mereka biru-biru, lebam-lebam. Mungkin mukanya bonyok-bonyok. Tapi mereka memutuskan bahwa mereka percaya ini pemerintahan Allah. Mereka nyanyi, mereka tetap memuji Tuhan. Itu kayak yang tadi saya bilang. Sama raja apa? Gratitude my king. Ya, kita mesti melatih sikap gratitude. Nih, mumpung kita masih ada di zaman pandemi ini. Ayo latih sikap ini. Ya, dan kita bersiap untuk kebangunan rohani. Oke. Kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ketika dasar sukacita kita adalah kebenaran, maka kita sedang hidup dalam kerajaan Allah. Oke. Mari latih sikap ini, gratitude. Bapak Ibu, saya akan tutup dengan kisah ini. Kenapa saya beri judul It is well with my soul? Kalau Anda yang lahir di latar belakang gereja Protestan seperti saya, Anda pasti pernah dengar ini. Nyamanlah jiwaku. Anda mesti tahu latar belakang lagu ini lahir. It is well with my soul. Kenapa lagu ini kekal sampai saat ini? Bahkan Battle ya pernah menyanyikan lagi. Enak sekali. Lagu ini ditulis oleh Horatio Gates Spafford. Ya, Anda bisa cari di artikelnya di Google. Saya cerita dengan cepat aja karena waktu. Dia adalah pengacara yang sukses di tahun 1800 di Chicago. Dia kaya raya. Tapi singkat cerita semua kekayaannya itu habis seperti uap. Kenapa? Karena dia menginvestasikannya pada pembangunan real estate saat itu dan ternyata ada bencana. Habis semuanya. Dan dia bangkrut total. Tapi di saat itu dia mengalami kebangunan rohani karena dia ikut bersama seorang hamba Tuhan, tokoh kebangunan rohani bernama D.L. Moody. Kalau Anda pernah dengar, ya D.L. Moody. Dan dia memutuskan terlibat dalam pelayanan bersama D.L. Moody. Dan waktu mereka mau melakukan perjalanan, istri dan anaknya berangkat lebih dulu. Oke, saya singkatkan saja. Dan di tengah perjalanan, istri dan anaknya itu kapal lautnya tenggelam. Jadi sudah dia bangkrut,
kapal laut istri dan anaknya tenggelam, mati. Singkat cerita, dia meneruskan perjalanannya bersama D.L. Moody, dan ketika kapal yang dia tumpangi berada di titik di mana istri dan anaknya tenggelam, dia minta berhenti sebentar. Dan di situ dia merenung, ya, lahirlah lagu ini. Di dalam kesedihan, di dalam rasa yang gak jelas, ya, berantakan, dia menulis lagu ini. It is well with my soul. Anda boleh baca liriknya nanti di Google. Saya percaya ada lagu-lagu yang lahir dari surga. Ada lagu-lagu yang lahir karena memang Tuhan bicara. Ketika lagumu adalah hidupmu, itu powerful sekali. It is well with my soul. Ketika seseorang jiwanya digoncang habis-habisan, tapi dia bisa berkata, nyamanlah jiwaku. Oke. Kalau Elia waktu itu nggak ngalamin it is well with my soul bersama Tuhan, bahaya dia. Oke. Dan saya berdoa pagi ini buat kita semua, it is well with our soul. Jangan izinkan iblis membunuh, mencuri kita. Ya, jangan izinkan asumsi yang berlebihan, kepercayaan yang salah terhadap Tuhan, terhadap sama kita menghancurkan kita. Terimalah yang benar. Dengarkan firman Tuhan, minta Tuhan bicara dengan. Dan yang terakhir, bangunlah gratitude. Sikap selalu bersyukur, bersukacita, apapun yang terjadi karena Raja kita berdaulat di segala sesuatu. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan, kami bersyukur kami sudah belajar firman-Mu. Kami berdoa, sembuhkanlah kami Tuhan. Aku berdoa khusus buat keluarga di GBI Rock Malang yang mungkin karena melewati masa hampir 2 tahun ini Tuhan, kami mengalami goncangan di jiwa kami karena keadaan yang terjadi. Kami mungkin sudah mulai ngerasa frustasi. Tuhan, kalau mungkin kami mulai mengalami pengalaman seperti Elia, rasa ingin menyerah. Jeritan yang mungkin tidak terdengar oleh gembala kami, oleh siapapun, peperangan di dalam diri kami. Tapi kami percaya kisah Elia menjadi pelajaran. Berbicara dengan suara yang lembut. Kami memohon kalau ada asumsi yang salah, kepercayaan yang salah dalam pikiran kami terhadap apa yang kami lewati, singkapkan, pulihkan. Kalau Engkau Allah yang bisa memulihkan Elia dari depresinya, Yeremia dari rasa tertekan, rasa mau menyerah, dan rasa apapun yang menghancurkan, yang membuat iblis mau membunuh dan mencuri, Engkau bisa pula lakukan itu dengan kami. Dan saat ini kami mau melatih tuh sikap gratitude terhadap Engkau. Kami bersukacita, kami bersyukur karena kami tahu Engkau berdaulat. Engkau Raja yang memegang kendali atas segala sesuatu, dan apa yang Kau izinkan pasti mendatangkan kebaikan. It is well with our soul. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus dipermuliakanlah nama. Amin.